وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah nasihat. Jadi nasihat ini nasihat yang sangat penting buat kita, terutama buat anak-anak muda yang kadang merasa galau, karena itu kan masalah commonnya anak muda ya. Karena saya juga pernah muda, nggak tahu masih muda apa enggak dan sama masalah umumnya kita tuh anak muda itu ya galau tentang masa depan, galau tentang memilih jurusan, memilih fakultas, galau tentang masalah pertemanan, circle, galau tentang jodoh, pastinya itu yang paling sering. Nah, ini ada nasihat dari Nabi supaya kita bisa mengobati galau, mengobati gelisah, mengobati khawatir. Khawatir itu jadi bahasa Indonesia khawatir. Apa sebetulnya obat dari galau, khawatir, gelisah, takut, bahkan luka masa lalu? Karena luka mental, luka hati itu ada obatnya, sehingga kita nggak menjadi orang yang patah larut dalam luka, nggak jadi orang yang terpuruk gara-gara luka karena masa lalu. Ada obatnya. Termasuk mungkin sekarang lagi banyak juga yang galau tentang fitrah. Kayak ada yang, kenapa ya saya diciptakan sebagai perempuan padahal saya pengen jadi laki-laki misalnya. Kenapa ya saya diciptakan jadi laki-laki padahal saya pengen jadi perempuan, kayaknya lebih asik dah jadi perempuan. Saya pernah nanganin ya, lebih tepatnya istri saya ya, pernah nanganin pasien pasien mental kita yang dia itu udah sekitar 3 tahun jadi perempuan padahal dia laki-laki banget. Udah 3 tahun jadi perempuan, hampir operasi karena dia pengen sekarang tuh totally fisiknya perempuan, pengennya. Kalau kemarin baru akhlaknya, perilakunya yang perempuan, tapi fisiknya belum. Kemarin awal 2023 dia udah pengen operasi biar fisiknya jadi perempuan. Kalau Rumah Teduh itu menangani pasien kanker, kalau Peacefulan menangani pasien mental. Dan kita punya banyak banget pasien-pasien mental anak muda yang hasil bullying di sekolah, yang dipasung 3 tahun lebih di rumahnya sampai makan kotoran sendiri karena dianggap orang yang ODGJ, padahal bukan ODGJ, dia cuman mental. Nah, pasien terbaru kita itu tadi, dia itu udah jadi perempuan 3 tahun, udah punya pacarnya laki-laki. Jadi udah pacaran, dia sebagai perempuan, pacarnya laki-laki gitu. Dan kata dia enak jadi perempuan. Soalnya kenapa dia jadi perempuan? Awal dia jadi perempuan tuh gara-gara kecewa sama perempuan. Dia itu ditinggalin sama pacarnya perempuan, nikah, terus dia kayak menyesal jadi laki-laki. Oh gini banget ya jadi laki-laki itu, bisa perasaannya nggak dijaga, disakiti, ditinggalin. Ah udahlah saya jadi perempuan aja biar dijaga perasaannya. Akhirnya dia pindah nih, shifting ke perempuan biar perasaannya dijaga. Nah selama dia jadi perempuan, dia ngerasa kayak enak banget, dikasih jajan, ditraktirin makan, dibeliin hadiah, dijaga perasaannya, disayang, diperhatiin gitu kan selama 3 tahun. Tapi kan ini sesuatu yang nggak fitrah. Pas ketemu sama kita ajak diskusi, pelan-pelan berubah. Kita dandanin ulang, kita touch up ulang, kita beliin baju yang laki-laki banget, flanel kotak-kotak, celana. Alhamdulillah udah berubah. Sekarang dia
kerja di kita sebagai tenaga fisik ya, tenaga kayak buruh gitu, kayak tukang gitu ya di kita, yang fisik banget, udah punya penghasilan sendiri. Terakhir kemarin mau nikah sama pasien mental kita yang ada di tempat kita, tapi pasien juga yang udah survive, perempuan. Jadi dia mau nikah sama perempuan, sekarang udah tunangan. Kenapa muncul kegalauan kayak gini? Nah, ini kita pengen bahas nih hari ini. Kenapa ada yang galau masalah fitrahnya? Kok saya perempuan? Kok saya laki-laki? Kok saya nggak jelas mau jadi perempuan apa laki-laki? Kok saya lebih cenderung kepada sesama jenis dan seterusnya? Kenapa saya kok masih jomblo? Kenapa kok saya nggak pernah dapat orang yang ngeklik di hati? Kenapa kok saya jadi orang miskin? Kenapa kok saya punya orang tua yang broken home? Kenapa saya punya ayah dan ibu nggak kayak ayah ibunya teman saya yang mereka tuh happy banget, hangat banget keluarganya? Kenapa kok saya ngambil jurusannya ini padahal pengen saya? Kenapa kok saya ngambilnya ekonomi padahal pengen jadi arsitek misalnya, senangnya gambar? Kenapa saya kok disuruh jagain adik padahal saya pengen ada me time? Kita sering mempertanyakan hidup kita sehingga bikin kita tuh kayak protes, galau, nggak puas, beban. Dan itu ternyata ada nasihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat Nabi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat sahih? Kata Nabi, al-iman bil qadari wal qada yuzilul hamma wal hazan. Ternyata kata Nabi, beriman kepada qada dan qadar atau takdir kalau bahasa kita akan menghilangkan alham dan hazan. Dua, alham dan hazan. Apa itu ham? Ham itu adalah khawatir tentang masa depan. Itu hammun bahasa Arab, mengkhawatirkan masa depan, menggalaukan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya hammun. Sedangkan hazan itu menyedihkan atau marah, terluka, nggak nerima, protes, sedih tentang masa lalu. Jadi kalau ham itu sedih tentang masa depan, kita sebutnya galau, khawatir. Kalau hazan sedih tentang masa lalu, yaitu penyesalan, kemarahan, tidak menerima keadaan. Jadi ternyata dua penyakit ini, alham dan hazan, itu obatnya adalah rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir adalah obat dari hammun dan hazanun. Nah, inilah yang kita hari ini akan belajar. Gimana cara kita mengimani takdir, terus apa hasil konkretnya dalam kehidupan kita. Lagi-lagi dakwah saya sejak 2014 itu bukan narasi. Kalau saya menyampaikan literasi Islam, apakah itu tentang fikih, tentang akidah, kayak sekarang nih tentang akidah karena bab takdir, atau tentang ma'rifatullah, saya selalu mencoba untuk menerjemahkan Islam dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita nyebutnya dengan istilah life hacks. Jadi bukan sekedar lifestyle lagi, malah lebih konkret lagi, yaitu life hacks, cara hidup, bukan sekedar gaya hidup, cara hidup. Jadi kayak life hacks tentang di rumah misalnya, life hacksnya apa? Kalau yang diajarin di luar itu kan kayak cara kita rapiin kamar. Life hacks kita ada namanya table manner. Table manner itu cara kita megang garpu, megang sendok, naruh piring, naruh gelas, cara minum, itu kan table kan. Itu tuh sebetulnya udah diajarin sama Nabi, namanya adab makan dan minum. Cuman bahasanya nggak ada yang nerjemahin ke bahasa anak muda. Diterjemahkannya ke bahasa pesantren, adab makan dan adab minum. Padahal bahasa anak mudanya table manner. Bahasa lainnya life hacks. Gimana cara makan yang manner banget? Karena manners before knowledge kan, adab sebelum
ilmu kalau bahasa pesantren ya, kalau bahasa umumnya manners before knowledge. Nah, ketika kita membahas takdir pun, saya pengen bawa pembahasan takdir itu jangan jadi teori aja, jangan jadi pembahasan wawasan, jangan jadi ilmu syariat, tapi harus jadi life hacks-nya anak muda. Arti life hacks itu bisa diaplikasikan dalam daily life-nya, benar-benar konkret gitu. Itulah yang akan kita bahas hari ini, dan itulah yang menjadi spesifikasi dari dakwahnya Hanan Attaqi. Dakwahnya Hanan Attaqi itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif, atau life hacks, lifestyle, daily life. Itu banget dakwah kita. Jadi kalau saya bahas tentang akidah ma'rifatullah, libatin Allah, bahas tentang syariat, pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal tetap asik kok. Nah, hari ini ketika kita mau ngebahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah ke daily life-nya kalian. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Rahasia mengubah takdir. Oh, rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, apa dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran. Apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua, masalah akidah. Yang ketiga, masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok: akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Padahal itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah; Islam, fikih; ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya kepada nabi, dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang nggak relate dengan kehidupan kita, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu nggak penting, nggak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, nggak boleh nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah berarti dia nggak ada kewajiban haji, karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh nggak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan nggak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail yang setiap turun bawa rezeki. Dan nggak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa